Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Insya Allah hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-11. Insya Allah satu pertemuan lagi kita sudah masuk ke UAS. Nah, untuk pertemuan kali ini judulnya adalah inflasi dan pengangguran. Nah, kenapa inflasi dan pengangguran ini menjadi sangat penting di bahasan ekonomi makro, terutama mengenai inflasi? Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, itu menjadi bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan-keputusan. Nah, pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga adalah tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga, menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif, sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Nah, oke, kita akan menghitung inflasi dengan 4 cara. Yang pertama adalah menghitung inflasi dengan metode IHK atau Indeks Harga Konsumen, atau biasa dikenal dengan Consumer Price Index, di mana rumusnya inflasi sama dengan IHK dikurang IHK yang dicari dikurangi IHK yang tahun sebelumnya atau minus 1 dibagi IHK tahun sebelumnya dikali 100%. Contohnya, kita misalnya akan menghitung perubahan IHK atau inflasi pada tahun 2018, maka kita tinggal masukin aja ke rumusnya, perubahan IHK sama dengan ya IHK yang dicari. Oke, sebentar, ini rumusnya ya, sama dengan IHK yang dicari adalah yang 2018 dikurangi IHK tahun sebelumnya dibagi IHK tahun sebelumnya dikali 100 ya. Maka kita akan mengetahui hasilnya adalah 10,73. Ya, yang ini. Sesuai ya, 10,7 dibulatkan. Untuk tahun selanjutnya bisa dihitung dengan cara yang sama. Yang kedua adalah dengan metode IHPB atau Indeks Harga Perdagangan Besar, atau biasa disebut Wholesale Price Index, atau juga biasa disebut dengan Producer Price Index. Rumusnya sebetulnya hampir sama, yang membedakan hanya ininya, keterangannya saja. Inflasi sama dengan IHPB tahun yang dicari dikurangi IHPB tahun sebelumnya dibagi IHPB tahun sebelumnya dikali 100. Contohnya di sini kita menghitung perubahan IHPB atau inflasi tahun 2018 ya. Maka kita tinggal memasukkan saja kepada rumusnya dengan menggunakan rumus Excel supaya lebih cepat. Oke, sama dengan IHPB tahun yang dicari, jangan lupa kasih tanda kurung ya, dikurangi IHPB tahun sebelumnya dibagi IHPB tahun sebelumnya dikali 100. Maka hasilnya bisa diketahui 7,992 dibulatkan ya, sesuai. Untuk tahun berikutnya bisa dicari. Oke, yang ketiga adalah dengan menggunakan metode IHI atau biasa disebut indeks harga implisit atau GDP deflator ya. Oke, rumusnya hampir sama ya. Yang membedakan hanya ininya saja, keterangan ininya saja. Oke, kita langsung saja hitung. Tinggal masukkan saja rumusnya. Misalnya kita mau nyari yang ini ya, 2019 dari tadi. Oke, yang 2019 supaya berbeda ya. Oke, rumusnya adalah sama dengan IHI yang dicari, jangan lupa tanda kurungnya. IHI yang dicari dikurangi IHI tahun sebelumnya, terus dibagi IHI tahun sebelumnya dikali 100 sama dengan
7,36. Sama ya, sesuai. Oke, nanti kalian bisa mencari kolom-kolom yang kosong. Kalau misalnya nanti ada data yang di sini yang belum ada diisi, kalian sudah bisa mencarinya. Yang kedua, yang terakhir atau yang keempat itu adalah menggunakan metode alternatif dari indeks harga implisit. Ya, alternatif dari indeks harga implisit ini biasanya dipakai jika misalnya kita hanya memiliki data PDB nominal dan PDB real. Dengan adanya data-data ini saja, sebetulnya kita sudah bisa mencari angka inflasi. Kalau misalnya kita coba nyari data IHI, ternyata data IHI-nya nggak ada, nyari mau pakai cara IHP atau IHK, itu datanya tidak ada, maka dengan alternatif yang ini kita bisa menghitung inflasi ya, karena ini datanya biasanya sudah mudah kita dapatkan. Oke, yang pertama yang harus kita cari adalah contohnya kalau kita mau nyari ini ya, inflasi tahun 91. Oke. Caranya adalah kita lihat di sini ada PDB nominal sama PDB real. Kita cari dulu RN-nya ya, pertumbuhan nominal RN. Berarti yang dicari adalah menggunakan rumus yang datanya dari PDB nominal. Oke, caranya hampir sama dengan cara-cara sebelumnya, yaitu sama dengan data yang kita cari di tahunnya, yang kita cari dikurangi data tahun sebelumnya, kemudian dibagi data tahun sebelumnya dikali 100 ya. Maka kita dapatkan hasilnya ya. 16,28 atau dibulatkan jadi 16,29 untuk RN-nya. Kemudian kita cari pertumbuhan realnya atau RR-nya. Oke, rumusnya hampir sama ya. Yang RR tapi pakai data PDB yang RR. Sama dengan rumusnya di sini ya. Sama dengan, jangan lupa tanda kurung, tahun yang kita cari dikurangi tahun yang kita cari ya, betul, tahun yang kita cari dikurangi tahun sebelumnya, dibagi data tahun sebelumnya dikali 100 ya. Hasilnya adalah 6,95. Oke, sesuai ya, 6,95 RR. Nah, maka untuk mencari inflasi, rumusnya adalah RN dikurangi RR. RN-nya sudah ada, RR-nya sudah ada. RN sama dengan RN-nya adalah ini dikurangi yang RR. Maka hasilnya adalah 9,34. Ada ya. Dan hasilnya adalah sama. Nah, berarti kita sudah mengetahui cara menghitung inflasi dengan 4 cara atau metode.